Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Kawan-kawan saya yang saya hormati, dimanapun berada, hari ini saya kedatangan tamu, sengaja kita undang Bapak Haji Samsudin. Selamat datang Pak Haji Samsudin. Ya, terima kasih. Salam juga Pak Tarmiji, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih kita juga sehat. Dan kawan-kawan sekalian, Pak Samsudin ini mungkin sebagian kita sudah kenal. Beliau pernah menjabat di kantor Departemen Agama atau Kementerian Agama di pusat pada waktu yang lalu sudah beberapa tahun eh, sebagai Kepala Biro Perencanaan. Pak Sam sudah berapa tahun nggak aktif lagi di kantor Pak Sam? 9 tahun Pak Tar. Oh, udah 9 tahun. Iya. Sudah Ini 9 tahun, lumayan. ini beliau termasuk di antara yang saya katakan pejabat yang seharusnya pensiun, goleran aja, tiduran di rumah, istirahat, tetapi beliau ini termasuk yang tidak berhenti menjalankan aktivitasnya. Dan pada kesempatan yang paling akhir, saya tahu kebetulan saya juga bersama-sama beliau, Pak Samsudin ini menerbitkan buku, menulis buku, menerbitkan buku, kemudian mensosialisasikannya dengan berbagai cara kepada kawan-kawan sekalian. Seperti yang kita ketahui, buku ini termasuk di antara instrumen penting di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau dulu Pak Sam ya, guru itu nggak bisa ngajar kalau tidak ada buku. Kalau dulu. Makanya orang bicara tentang buku pelajaran, buku keperpustakaan, umpamanya, dan lain-lain. Tapi Alhamdulillah sekarang mestinya buku itu tidak menjadi apa namanya satu-satunya channel, satu-satunya sumber belajar. Nah, dalam kesempatan ini kepengen tahu dari Pak Samsudin, bagaimana ceritanya sehingga mengapa Pak Samsudin pensiun lalu menulis buku. Ini Oh, sebuah pertanyaan dasar yang pertama kali perlu kawan-kawan ketahui terlebih dahulu. Gimana Pak Sam? ya, terima kasih nih Pak Tar. Ya, saya sangat tersanjung karena mendapat undangan dari Gerutas, channel yang sangat bergengsi dan kumpulan orang-orang hebat ini. Terima Eh, kasih. ya, salam untuk teman-teman di Gerutas. Jadi memang sudah belum lama ya, kalau 9 tahun untuk ukuran waktu ya. Eh, Apa istilahnya, sudah tidak menjadi laskar lagi ya, laskar yang tak berguna sekarang ini. Tapi alhamdulillah, panggilan untuk selalu menghadirkan hal-hal yang terbaik, bukan hanya menulis buku, Pak Tat, itu selalu ada ya. Sekalipun barangkali kadarnya sudah tidak seperti waktu muda lagi ya. Jadi Iya, ada penurunan apa ritme dan frekuensi ya, barangkali gitu. Tetapi alhamdulillah, karena seperti Pak Tar ketahui bahwa saya selama bergaul dengan Pak Tar kayaknya ya diawali dengan kegiatan yang seperti itu, tulis menulis, ya kan, berbagai apa buku laporan, tulis menulis buku pedoman, tulis menulis buku-buku panduan pelatihan, tulis menulis bahan ajar dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ya saya kira panggilan untuk menulis itu sudah apa ya, sudah kuat sekali di dalam dada ini. Jadi iya, inginnya menulis, tapi karena kemarin itu ada kesibukan, yaitu dipanggil untuk menjalankan amanah gitu di Kementerian Agama, ya akhirnya tidak bisa ditekuni secara bagus, Pak Tar. iya. Kendati panggilan itu selalu ada, ya, selalu ada. Nah, jadi begitu pensiun ya pastilah kita kembali ke hito, gitu ya. Jadi penulis itu kembali ke hito sebetulnya, gitu. Nah, jadi kita terus alhamdulillah ketemu Pak Tar, ketemu teman-teman di Jalan Buku, akhirnya kita sepakat menerbitkan buku.
dalam 2 tahun, alhamdulillah itu sudah 3 buku Pak Tar yang kita Iya. terbitkan. Tiada pernah menyerah, itu basisnya adalah kisah-kisah inspiratif yang saya alami sejak kecil, sejak lahir, sejak kecil di kampung, kemudian sampai dewasa. Kemudian saya menulis buku Indahnya Jalan Mendaki bersama Pak Hasan M. Nur. Itu juga terkait dengan bagaimana kisah-kisah inspiratif saya di dunia rumah tangga, di dunia keluarga. Nah, dari mulai pacaran gitu ya, sampai Iya. membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu. Kemudian diakhiri kemarin, baru saja nih tahun 2022, akhir menjelang akhir tahun, kita terbitkan lagi satu buku, judulnya Ketika Hati Berkhidmat. Iya. Iya. Mungkin dari judulnya Pak Tos sudah bisa menebak bahwa Ketika Hati Berkhidmat itu basis ceritanya adalah kisah-kisah saya di dunia birokrasi. Tapi Iya. ketiga buku itu iramanya hampir sama. Hmm. Iramanya itu berangkat dari keterbatasan, dari kekurangan, dari semacam berbagai ketinggalan dan lain sebagainya. Akhirnya diadaptasi, dikembangkan dengan suasana yang dihadapi, sikon yang dihadapi. Kemudian akhirnya kita keluar dari kemelut dan memasuki dunia yang kontributif itu, kemudian kita berperan dan alhamdulillah diakhiri dengan uh, apa me, membagikan berbagai anugerah yang diberikan ke kita itu untuk kebersamaan dengan teman-teman itu di dunia birokrasi. Nah, Iya. Iya. jadi barangkali itu Pak Tar yang merupakan panggilan yang pertama. Yang kedua ya terus terang saja bahwa ada juga secara historis. Ini kehidupan saya bersama buku itu luar biasa, Pak. Hmm. Jadi ini punya cerita juga gitu, bagaimana buku meningkatkan harkat manusia, khususnya saya dan teman-teman gitu ya. Itu ada kontribusi yang luar biasa dari buku itu. Ya Iya. kan, Iya. tidak saja ilmu pengetahuan, tetapi juga pergaulan, jaringan dan lain sebagainya. Itu melalui buku luar biasa. Itu Apakah ada barangkali sebetulnya kontribusi yang bersifat material, Pak Sam? bukan hanya itu kan, tapi banyak sekali kontribusi baik bersifat material maupun itu tadi ada non materi itu apa? Jaringan, Ya, ya kan? sosial. Ya, terus kemudian komunikasi dengan berbagai pihak dan lain sebagainya. Satu contoh sekarang saja, dengan menulis buku gitu, kita buka podcast Iya. 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 di Jalan Buku Iya. Channel. Itu Iya. silaturahim saya yang mantan, katakanlah mantan orang kepercayaan agama, itu masih tetap berjalan sampai sekarang melalui video. Iya. Gitu. Diawali dengan Padahal menulis buku. yang divideokan itu adalah isi buku. Iya. Isi buku yang kami tulis berdua dengan Pak Hasan M. Gitu. Jadi ada selain itu panggilan untuk menjalin silaturahim, Pak. Iya. Jadi dengan menulis buku ada panggilan silaturahim antara penulis dengan pembaca. Kebetulan pembacanya ini sekarang adalah keluarga terdekat, teman-teman terdekat, ya kan, rekan-rekan kerabat kerja profesional yang dulu kita pernah bertemu dan bersama-sama di kementerian, gitu ya. Dan itu menjadi saling silaturahim. Bahkan dengan teman-teman lintas kementerian, ada teman-teman saya di Kementerian Keuangan, ada teman-teman di DPR, ada teman itu juga dikirim video-video ini akhirnya nyambung lagi, Pak. Iya. Nyambung silaturahim. Jadi itu di samping panggilan memang dari dulu kita menulis, yang kedua itu ada dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan saya, baik itu materi maupun non materi. Yang ketiga ada silaturahim, gitu lah. Jadi 3 hal itulah yang membuat saya semangat kembali untuk ayo bersama teman-teman. Dalam hal ini terima kasih Pak Hasan Nur mendampingi saya untuk untuk bersama-sama menulis tentang kisah-kisah kehidupan saya, dengan harapan tetap memberikan inspirasi kepada generasi penerus, generasi muda, agar mereka dapat mengembangkan nilai-nilai yang saya kembangkan dalam kehidupan itu, dalam kehidupan mereka, untuk kehidupan mereka yang lebih baik, yang lebih berkualitas,
daripada dibanding kehidupan saya. Saya kira itu barangkali Pak Tar yang Ya, kata yang benar. Ya. menarik sekali. Pak Sam, kalau saya perhatikan buku yang Bapak tulis dan buku yang Bapak terbitkan, itu adalah buku yang sifatnya inspiratif. Nah, di dalam dunia pendidikan, katakanlah saya persempit sebagai di dunia sekolah, di dunia madrasah umpamanya. Kalau kita bicara buku, maka buku itu selalu dimaknai sebagai buku pelajaran, buku sumber ilmu pengetahuan. Isinya bahkan kalau di bidang sains, isinya malah rumus-rumus yang itu justru tidak menarik bagi siswa. Nah, sedangkan buku yang Pak Samsudin terbitkan itu buku yang disusun seperti bercerita. Itu menarik bagi anak-anak, bagi siswa, karena dia disajikan secara lebih populer dan memberikan motivasi kepada siswa. Menurut Pak Sam, ini kan Pak Sam baru menulis itu setelah tidak lagi dinas, istilahnya itu tidak lagi aktif di dunia kerja. Terhadap Bukan, menulis kembali. Pertanyaan saya itu adalah terkait dengan guru-guru. Bagaimana menurut Pak Sam? Bagaimana menurut Pak Sam, guru-guru yang sekarang ini sedang aktif mengajar, sibuk berhadapan dengan siswa, dan sekaligus juga tersita waktu dan pikirannya untuk berbagai problem yang dihadapi di dalam kehidupan, bagaimana dia harus menulis, Pak Sam? Padahal itu mestinya sebaiknya dia tuliskan. Sehingga guru-guru itu selain sesama guru, juga dia bisa mentransfer dan mentransformasi pemikiran, sikap, akhlak katakanlah pada anak-anak. Bagaimana menurut Pak Sam terhadap kegiatan menulis yang dilakukan oleh para guru? Ya, ini menarik nih pertanyaannya Pak Tar ini. Jadi itulah kita kembali ya, dulu guru-guru kita itu sangat pandai bercerita Pak. Umumnya guru-guru kita dulu itu kan pandai bercerita. Dengan cerita-cerita itulah kita termotivasi kan. Ya. Kita terinspirasi, ya kan? Jadi luar biasa. Sehingga saya pernah punya cita-cita ingin jadi presiden, Pak. Itu kan luar biasa, pengaruh guru bercerita gitu. Sehingga muridnya punya motivasi, punya harapan, punya keinginan yang luar biasa gitu. Nah, maksud saya cerita yang dulu yang sering disampaikan itu kan seperti yang Pak Tar bilang harus sebaiknya dituliskan, tapi kan ada kesulitan bagi guru, waktunya terbatas, kemudian banyak tugas-tugas, apalagi yang administratif ya, belum lagi dipanggil pelatihan ini, pelatihan itu dan lain sebagainya, luar biasa gitu. Tapi kan sekarang eranya bukan era zaman kita dulu jadi guru, Pak Tar. Sekarang sudah ada yang namanya komputer ini, ya kan? Sudah ada aplikasi untuk bagaimana orang direkam. Seperti kita sekarang Zoom ini. Kita sekarang bicara begini, kemudian ada yang mencatat kan? Komputer tuh mencatat apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian itulah dikumpulkan dari beberapa kali kita melakukan dialog seperti ini. Kita kumpulkan, kita susun kan jadi buku. Iya. Nah, jadi kalau guru-guru itu misalnya mau merekam ketika dia melakukan pembelajaran, Pak Tar, gitu. Misalnya dia bisa merekam seperti Pak Tar gini, gitu. Iya. Kan itu luar biasa mereka, ya kan? Nah, itu hasil dari rekamannya kalau dikumpulkan Pak Tar, diedit, itu kan jadi buku Pak Tar. Iya. Sehingga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Dia mengajar di kelas. Tapi 1 tahun dapat buku itu. Iya. Berapa buku? Kalau dia di guru itu guru kelas, kalau di MI atau di SD gitu, guru kelas, maka akan terjadi beberapa video karena beberapa mata pelajaran, bukan guru mata pelajaran seperti di SMP, di Sanawiyah, di SMA, di Aliyah, bukan begitu.
tapi di anu kan banyak anunya, banyak mata pelajaran. Jadi kesulitan yang dimaksud oleh Pak Tar itu zaman sekarang kita ditolong Iya. oleh teknologi agar kita bisa menulis. Ya, jadi relatif lebih mudah. Kalau dulu kan kita harus tulis tangan kan, Iya. tulis tangan gini. Baru ketik lagi kan. Nah kalau Pak Tar kan langsung ketik, saya enggak, saya tulis tangan dulu, baru nanti diketik baru diurus ke penerbit dan lain sebagainya. Sekarang tidak, mereka sendiri bisa mencetak jadi buku sendiri dengan kemampuan teknologi. Ada printer, ada segala macam, ada segala macam. Jadi sepertinya kita tidak butuh penerbit lagi gitu loh, kira-kira seperti itu. Iya. Iya. Iya, zaman sekarang itu sesungguhnya jadi guru sambil mengajar pun dia bisa menulis. Kenapa? Karena sudah ada komputer, ada HP, yang itu merupakan piranti, alat yang bisa membantu dia di dalam menulis. Sekarang itu guru bisa bicara, komputer yang menulis. Jadi begitu maksud Pak Sam kan. Jadi teknologi itu sudah mempermudah. Terlebih lagi kalau yang dia sampaikan itu adalah cerita, pemikiran yang sifatnya inspiratif bagi siswa. Dengan demikian maka sekaligus pada saat yang bersamaan guru itu meningkatkan literasi para siswa. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Sam ya. Ya, saya ingin menambahkan lagi Pak Tar. Bagi siswa, kalau membaca buku gurunya yang tadi ditulis dari apa, itu juga semacam menghafal, semacam ngaderes kalau di pesantren. Ada untuk pembahasan mata pelajaran yang terkait itu, karena dia lihat videonya langsung, baca bukunya langsung, lihat videonya langsung. Nah, jadi pembelajaran di kelas saya kira untuk teman-teman Gerutas ini jadi jadi materi pembahasan ini. Jadi kalau guru menghadirkan buku, guru menghadirkan video pembelajaran yang dia rekam bersama siswanya itu akan menjadi sumber belajar baru untuk siswanya dalam menghafal pelajaran, dalam menggali mengembangkan mata pelajaran berikutnya. Jadi luar biasa dampaknya kemana-mana itu. Ya, dan ada kebanggaan bagi anak-anak kalau dia membaca buku yang dikerjakan bersama gurunya atau yang ditulis oleh gurunya. Berbeda halnya dengan kalau saya dulu membaca buku yang kita tidak kenal siapa penulisnya. Tapi kalau kita membaca, kita kenal gurunya. Guru itulah yang penulisnya dan kita akrab sama dia. Jadi ada kebanggaan sendiri. Siswanya terlibat di dalam penyusunan buku. Bahkan menjadi lebih bagus lagi kalau siswanya terlibat di dalam proses hadirnya sebuah buku oleh guru yang bersangkutan. Ya, misalnya diskusi antara guru dan siswa, diskusi kelompok antara mereka, diskusi kelas misalnya, itu kan terekam secara bagus. Pembicaraan si A, pembicaraan si B. Nah, mereka merasa memiliki terhadap apa yang dibukukan oleh gurunya itu. Iya. Benar sekali Pak Sam. Jadi sebetulnya melihat contoh yang diberikan oleh Pak Samsudin saat ini, kita semua seharusnya menulis. Kenapa? Karena kalau menulis itu nanti bisa diterbitkan menjadi buku. Buku itu bisa menjadi media untuk pendidikan. Bagi siapa? Kalau guru di kelas berarti bagi murid-muridnya, bagi siswanya. Tapi dari pengalaman Pak Samsudin, buku itu juga bisa menjadi media pendidikan untuk anak di rumah. Tentu anak Pak Sam merasa bangga, merasa senang membaca buku yang ditulis oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Bayangkan kalau ada gerakan seperti ini, gerakan menulis, meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, keluarga kita, anak-anak di sekolah, dilakukan secara serentak, maka ini tentu luar biasa. Tapi Pak Sam, persoalannya kalau kita sudah menulis, bukunya katakanlah sudah jadi sebagai draftnya, menerbitkannya kan jadi susah juga Pak Sam.
Sekarang bisnis buku itu kan tidak bagus lagi katanya gitu kan ya. Siapa yang mau menerbitkan Pak Sam? Ya, itu tadi dengan bantuan teknologi jangan-jangan kita tidak perlu penerbit formal, gitu Hmm. loh. Sekolah bisa menjadi penerbit, Pak. Iya, iya. Sekolah, lembaga pendidikan itu bisa menjadi lembaga penerbitan, Iya, iya. gitu loh. Jadi cukuplah diproduksi oleh sekolahnya, gitu ya. Kalau dia negeri, Pak Tar, itu bisa untuk teman-teman KKM, kelompok kerja sekolah, kelompok kerja madrasah, gitu loh. Iya. Kalau dia hidup ya negeri ya, kalau dia swasta ya paling tidak untuk dirinya, kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa itu. Jadi jangan terkendala oleh persoalan pemasaran. Memang bukan tujuan kita untuk pemasaran itu kan. Tujuannya Iya. adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Kan ke sana. Iya, iya. Nah, dengan peningkatan kualitas pembelajaran tadi, karena dia merasa memiliki, karena dia merasa dihargai, karena dia merasa berpartisipasi, terlibat, nah dia akan memelihara itu. Dan itu akan menjadi semangat yang luar biasa nanti bagi generasi penerusnya. Satu contoh aja Pak Tar, kemarin saya dipesan buku saya itu oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hmm. Gitu. Kepala bironya itu, Ibu Sunarini, itu punya inisiatif untuk memotivasi mahasiswa. Jadi dipanggillah mahasiswa yang berasal dari Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka. Hmm. Ada pokoknya kabupaten kota di sekitar itu tuh. Jawa Barat bagian timur sana itu Pak. Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka. Ini agak primordial ini. Apa primordialismenya itu apa? Ini ditulis oleh orang Kuningan, gitu loh. Iya, iya. Yang itu notabene begini 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 keterbatasannya. Iya, Nah, tapi dia itu sekarang sudah begini 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 begini. Jadi iya. kalian mahasiswa yang dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, apa itu? Kalau dulu ada KMSGD namanya, Hmm. Kesatuan Mahasiswa Sunan Gunung Jati. Iya, iya. Nah, itu mereka termotivasi, Pak. Itu anak-anak semester 1, semester 3 termotivasi untuk menulis, Pak, menulis Iya, apa itu? Ceritanya sendiri. iya. Jadi bagaimana dia menuliskan cerita dia dari aliyah ke belakang, dari SMA dia ke belakang. Jadi termotivasi untuk menulis. Jadi gerakan literasi yang kita gaungkan ini sebenarnya tidak hanya sebatas untuk meningkatkan minat baca, tapi juga minat menulis, Iya. gitu loh, gitu ke Iya. sana. Nah, ternyata menulis sekarang kan anak-anak kita lebih lebih familiar dengan teknologi yang ada sekarang. Iya. Barangkali sisa-sisa guru kita, dosen kita yang angkatan-angkatan kita itu yang mulai tergeser kan ya. Tapi anak-anak muda yang sekarang ini kan sudah sangat familiar dengan menggunakan teknologi ini. Jadi mestinya dia ya satu kali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, Iya, gitu iya. kan? Gitu. Ya, jadi dalam kesempatan seperti sekarang ini, para guru itu bisa menulis sendiri, mengedit sendiri, menerbitkan sendiri, kemudian membagikannya sendiri kepada audiensnya, kepada pembacanya. Saya Ya, tertarik dengan pasam itu. Kalau saja umpamanya sebuah sekolah itu jumlah siswanya ada 500 orang. Artinya buku yang dia terbitkan itu bila perlu cukuplah dengan 500 eksemplar untuk betul. dikonsumsi oleh sekolah yang bersangkutan. Atau lebih Ya, sedikit lagi, karena kira-kira begitu kan ya, seorang guru ya, menerbitkan buku lalu dibaca untuk siswanya sendiri. Kira-kira hanya berapa orang? ya, Katakanlah 100 orang siswanya. Kepada 100 orang itulah yang dia terbitkan dengan bantuan teknologi informasi yang sekarang sudah begitu maju. Dan pasti di sekolah-sekolah itu banyak anak-anak yang pinter gitu kan ya melakukan hal yang sama. Menarik sekali Pak Sam. Um, ya. Buku itu kan bukan hanya sekadar literasi yang kata Pak Sam tadi itu membangkitkan minat baca, tetapi ini kan mengandung misi pendidikan jadinya.
saya tertarik dengan buku Pak Sam itu kan buku inspiratif sifatnya. Bukan seperti buku matematika yang isinya angka, rumus, dan lain sebagainya yang itu membosankan, anak-anak tidak suka. Jadi kalau guru membuat buku yang sifatnya inspiratif, maka itu berarti atau hampir dipastikan anak-anak akan senang membacanya. Karena selain inspiratif, gurunya sendiri sebagai penulis dan para murid juga bisa terlibat di dalam proses penyelesaian buku itu. Pak Sam, apa saran Pak Sam terhadap kawan-kawan yang sekarang ini sesungguhnya merasa buku kan sudah tidak perlu lagi Pak sekarang ini, karena anak-anak itu kan sudah pakai digital, sudah pakai HP, sudah pakai komputer. Jadi udah nggak tertarik lagi Pak anak-anak itu pakai dengan buku. Apa saran Pak Sam untuk kasus seperti itu? Ya, kalau saya yang mudah saja. Sekarang ada ibu, ada elektronik, ada buku elektronik gitu. Iya, iya, iya. Kenapa tidak dikonversi saja ke sana? Jadi buku yang kita buat itu, buku fisik yang kita buat itu misalnya, ya tinggal dipindahkan saja ke sana sehingga dikejar oleh siswa, oleh apa gitu, oleh pembaca. Jadi tidak harus misalnya dipaksakan dalam bentuk buku gitu. Nah, tapi Ya, dalam buku yang elektronik itu mengikuti perkembangan zaman kan ya. Sekarang memang zamannya elektronik, ya sudahlah kita main elektronik. Tapi buku fisik juga dianut. Kembali ke buku inspiratif tadi, Pak Tar, jangan dikira kalau guru matematik sedang mengajarkan matematik tidak bisa memberikan inspirasi. iya, Jangan ditarik begitu. Ketika mengajarkan biologi, jangan dikira tidak bisa memberikan inspirasi. Nilai-nilai bagaimana guru bekerja sama dengan murid, saling menghormati, saling menghargai. Nilai-nilai bagaimana perjuangan guru untuk mengajar dengan susah payah. Nilai-nilai, walaupun ngajarnya matematik, ngajarnya biologi, ngajarnya, nah apalagi ngajar agama misalnya, pendidikan agama Islam misalnya. Yaitu akan sangat memberikan inspirasi itu. Jadi jangan kita buka dikotomi antara buku inspiratif yang tidak berbau materi bahan ajar itu. Jadi pada saat menulis buku bahan ajar yang dikembangkan seperti tadi itu Pak Tar, itu juga sekaligus banyak kisah inspiratif dari guru dan siswanya. Jadi bagaimana kita ketika diskusi kelompok ada apa? Toleransi, saling menghargai pendapat, apa segala macam antar teman-teman murid, apa siswa. Kemudian bagaimana menghormati gurunya ketika berdiskusi. Itu kan inspirasi juga Pak Tar, untuk iya, bagaimana dikembangkan. Jadi iya, tidak satu iya, seperti iya, buku saya, inspirasi saja, cerita iya, kisah iya. kehidupan itu tidak begitu. Ya, alhamdulillah semakin menarik ini Pak Sam. Jadi diskusi singkat kita pada kesempatan ini justru semakin menambah inspirasi buat saya. Bahkan Pak Sam, informasi saja, di Gerutas sekarang ini sudah ada usaha, sudah ada langkah. Kebetulan ada doktor dari Institut Teknologi Bandung yang mencoba membuat buku, mencoba apa namanya istilah dia mengintegrasikan sains Ya. fisika dengan apa namanya pendidikan akhlak, pendidikan agama dengan tema integrasi ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menjadi ketemu kayaknya nanti kapan waktu barangkali kita bisa bicara juga dengan Pak Suparno, namanya Dr. Suparno. Dia Salam hormat untuk Pak Soekarno kalau gitu. ya, dia bukunya juga sudah ada, tetapi dia hadirkan dalam bentuk lain yang lebih istilah pasang tadi inspiratif. Tapi tema dia adalah mengintegrasikan antara IPA, ilmu pengetahuan alam, sains ilmu pengetahuan alam dengan pendidikan moral kayak gitu kira-kira. Nah, ini mungkin kata akhir yang bisa kesimpulan yang bisa saya temukan dari pembicaraan Pak Sam adalah bahwa sebetulnya guru-guru sekarang ini dalam kondisi bagaimanapun tetap kita dorong untuk menulis.
Ya. Menulis itu urusannya banyak sekali, pengaruhnya banyak sekali. Kalau kesulitan yang dihadapi, maka sekarang teknologi sudah sangat membantu. Kalau tidak mau diterbitkan secara buku seperti buku fisik sekarang itu, sekarang juga bisa dibikin buku digital. Kalau toh juga tidak mau diterbitkan secara digital dalam artian seperti PDF gitu, bisa juga dibicarakan di dalam obrolan seperti sekarang ini, menjadi ceramah, menjadi dialog, menjadi podcast dan lain sebagainya. Kapan-kapan bisa kita ketemukan dengan para guru yang lain, Pak Sam. Pak Sam mudah-mudahan punya kesempatan bicara langsung dengan Amin. guru, umpamanya sharing pengalamannya bagaimana menulis buku. Ada Ya. pesan dari Pak Sam untuk kawan-kawan guru di Indonesia dalam kaitan kepenulisan ini, Pak Sam? Ya, saya kira dengan segala hormat, saya kira saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu guru yang saya kagumi, yang saya hormati. Mudah-mudahan tidak akan ada bosan-bosannya untuk memberikan bekal sebanyak-banyaknya untuk siswanya. Dan salah satu cara untuk memberikan bekal sebanyak-banyaknya itu, jangan pernah menghindari menulis dan membaca. Jadi saya kira menulis dan membaca adalah kata kunci untuk peningkatan kualitas guru secara keseluruhan. Terima kasih Pak Tar. Baik, Salam terima hormat kasih untuk Pak Sam. ya. Ya, terima kasih Pak Sam, kawan-kawan sekalian. Demikianlah obrolan saya dengan Pak Samsudin. Ya, beliau sudah sukses menerbitkan 3 buah buku yang saya sebut sebagai buku inspiratif, dan kesempatan ini sekaligus juga saya ingin transfer kepada kawan-kawan guru di seluruh Indonesia yang menyaksikan video di channel Gerutas ini, kesempatan atau tuntutan untuk menulis buku bagi pendidikan di Indonesia tidak bisa dihentikan. Dia harus terus dilanjutkan, dikembangkan, disemarakkan, sehingga semangat literasi di kalangan siswa akan semakin baik. Sekali lagi terima kasih Pak Sam. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Jangan Ya. lupa kepada penonton like dan subscribe channel ini. Terima kasih Pak Sam sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.